Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada saat ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang akan mendengarkan renungan harian hari ini. Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka hadapi hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka, berikan jalan terbaik bagi mereka. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari membawa berkat-berkat baru dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, apapun itu, kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang selalu menuntun kami, mengingatkan kami, dan mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dalam Yesaya pasal 40, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat,
mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada 3 hal penting yang mengajarkan kita bagaimana kita mengizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan keadaan apapun. Tetaplah kita menguasai hidup kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ketika kita mengizinkan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengampunan dan kelepasan. Ketika kita mengizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada pengampunan dan kelepasan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan mengecewakan hati Tuhan, ketika kita datang dan mengizinkan Tuhan di dalam hidup kita, menyadari semua hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan membebaskan kita. Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Hal ini kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Khususnya bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Firman Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka saat ini hukumannya telah berakhir dan mereka sudah mendapatkan pembebasan atau pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, kita diajarkan untuk harus tunduk pada perintah Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau dalam hal pertobatan. Jangan mengulangi setiap perbuatan dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Mungkin kita berpikir, kenapa bangsa Israel harus dibuang ke Babel? Di sana mereka jadi tawanan, perbudakan, dan berbagai penyiksaan, tekanan yang mereka alami di Babel. Hal ini disebabkan karena ketidaktaatannya bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Maka ketika bangsa Israel yang disadarkan kembali oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka adalah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apapun situasi dan keadaan mereka, harus tunduk pada perintah Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kita juga harus tunduk pada perintah Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yang kedua, persiapkan diri untuk memulai hidup baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempersiapkan diri kita untuk memulai hidup baru, meninggalkan setiap perbuatan dosa kita, maka yang harus kita lakukan adalah baca firman Tuhan,
dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, membersihkan hati kita, bertobat dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita. Hidup yang kita jalani saat ini bukan lagi hidup sesuai dengan keinginan daging, tetapi kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga, jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, dalam situasi dan keadaan apapun, yang kita lakukan adalah memberitakan berita Injil, menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita tanpa Tuhan yang memimpin hidup kita, sudah pasti kita akan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa akibatnya ketika kita tidak taat terhadap perintah Tuhan? Akibat dari ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan, kita sama seperti rumput kering yang siap akan disambar api dan akan hangus lenyap karena tidak ada gunanya. Ataupun kita bagaikan ranting yang tidak menghasilkan buah, yang siap untuk ditebang dan dibuang ke dalam perapian. Hidup kita yang tidak bermanfaat di hadapan Tuhan, maka yang pasti akan berujung pada kematian atau kebinasaan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersiapkan hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan setiap perintah Tuhan, tinggalkan setiap hidup lama kita, dan jalanilah hidup kita bersama dengan Tuhan sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu bentuk ketaatan kita di hadapan Tuhan yaitu memberitakan berita Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayakanlah berita Injil itu yang menyelamatkan setiap hidup kita yang sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan karena akibat dosa dan pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Dan hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia, menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa. Dan kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Dialah yang memimpin setiap langkah hidup kita, dalam situasi dan keadaan apapun. Ketika kita mengizinkan Tuhan, maka di sana Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu yang tanpa kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ketika kita mengizinkan Tuhan di dalam hidup kita, di sana ada pengampunan dan kelepasan. Dan setelah kita diampuni dan dilepaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita, maka yang harus kita lakukan adalah persiapkan diri kita untuk memulai hidup baru di dalam Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan jalanilah hidup kita bersama dengan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini.
kami telah belajar banyak hal dari firman yang kami renungkan hari ini. Ketika kami mengizinkan Tuhan di dalam hidup kami, ada 3 hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Yang pertama, kami mendapatkan pengampunan dan kelepasan. Ketika kami diampuni dan dilepaskan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, maka yang harus kami lakukan adalah memulai hidup baru di dalam Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga harus menjalani hidup kami bersama-Mu ya Tuhan, karena kami percaya ketika Engkau Tuhan yang memimpin seluruh hidup kami, maka yang tanpa kami pikirkan, yang tanpa kami rencanakan, itu yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini tertekan oleh persoalan masalah apapun itu. Hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan melindungi mereka, memberikan jalan terbaik bagi mereka. Ataupun mungkin yang saat ini sedang terbaring karena sakit ya Tuhan, hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Biarlah di momen Natal dan Tahun Baru ini, mereka boleh mengalami damai sukacita yang baru berasal dari Tuhan, dan boleh menjalani hidup mereka bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dan terus berharap kepada-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mulai kegiatan aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang berkati, lindungi kami, jauhkan kami dari segala ancaman maut, kecelakaan apapun yang mengintimidasi hidup kami. Kami percaya bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau yang akan menolong, menyertai, dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.